Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Adela, saya dokter berjaga di klinik ini. Kalau saya boleh tahu saya berbicara dengan Bu siapa? Ibu Lia. Ibu Lia. Ibu Lia datang dengan keluhan apa Bu? Anak saya mencret dokter. Ya, anaknya mencret. Apakah ada keluhan lain selain mencret Bu? Tidak. Tidak ya. Jadi hari ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan keluhan yang anak Ibu alami. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab untuk mengetahui apa yang diderita dari adiknya, dan juga selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah menanyakan identitas dari adiknya ya Bu. Adiknya atas nama siapa Bu? Rizky. Rizky. Usianya Bu? 1 tahun. 1 tahun. Untuk orang tua sendiri Ibu Lia? Iya. Ibu Lia alamatnya di mana Bu? Jalan Batu yang Gangkutilang. Jalan Batu yang Gangkutilang ya. Untuk usia Ibu mohon maaf Bu? 27 tahun. 27 tahun. Ini untuk pendidikan terakhirnya Bu? S1. S1 sarjana ya. Iya. Untuk pekerjaannya Bu? Guru. Agamanya mohon maaf Bu? Hindu. Iya. Baik, jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi Ibu bisa bantu saya dengan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Iya, baik. Yang pertama di sini akan saya tanyakan adalah keluhan utama dari adiknya ya Bu ya. Jadi kalau saya boleh tahu sejak kapan ya Bu ya adiknya mencret? Sejak kemarin malam. Kemarin malam ya. Untuk berapa kali adiknya sudah mencret ya Bu ya? 5-6 kali. 5-6 kali ya. Apakah waktu mencret tersebut adiknya menangis Bu? Atau rewel? Rewel aja. Lalu untuk bisa diceritakan bagaimana kronologi adiknya bisa mencret Bu? Kemarin pagi saya titipkan anak saya ke mertua saya yang di kampung. Habis itu dikasih susu formula. Selain itu juga di kampung itu airnya kurang, nggak ada air pump, nggak ada air bersih gitu, jadinya ada air sumur aja. Di kamu masih pakai sumur berarti nggih? Iya. Apakah untuk yang untuk memperberat keluhannya apa ya Bu ya adiknya ya Bu ya? Cuma nggak mau Rewel aja. susu. Nggak mau menyusu juga nggih. Untuk yang peringannya biasanya ibu kasih apa Bu adiknya? Saya kasih minyak telon aja. Minyak telon aja. Baik, apa ada keluhan penyerta Bu? Tidak, Nggak dokter. ada ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke riwayat penyakit terdahulu dari adiknya ya Bu ya. Apakah adiknya punya penyakit kronis Bu? Tidak. Tidak ada ya. Untuk pengobatan penyakit terdahulu apakah ada Bu? Tidak. Tidak ada ya. Riwayat operasi dan trauma ada Bu? Tidak. Nggak ada. Adiknya punya alergi Bu? Tidak. Tidak ada ya. Lalu saya lanjut ke riwayat penyakit keluarga. Apakah di keluarga ada yang memiliki penyakit serupa Bu? Tidak, dokter. Tidak adanya. Dan apakah ada keluarga ada yang punya penyakit kronis? Tidak. Ibu atau suami tidak ada? Tidak ada. Lalu untuk di lingkungan tadi Ibu bilang kalau kebersihannya kurang ya Bu ya airnya ya. Baik, saya lanjut ke riwayat kehamilan dari Ibu ya Bu ya. Jadi apakah waktu kehamilan Ibu dapat pernah menderita penyakit Bu? Tidak, dokter. Tidak ya. Jadi apakah ada pengobatan selama kehamilan Bu? Nggak ada. Nggak ada. Untuk antenatal care-nya bagaimana Bu? Bagus sih. Bagus ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada. Saya lanjut ke riwayat kelahiran. Itu kalau saya boleh tahu usia Ibu waktu melahirkan adiknya usianya berapa Bu? 26 tahun. 26 tahun ya. Lalu apakah persalinannya normal atau sesar Bu? Normal. Normal. Untuk riwayat makanan adiknya bagaimana Bu? ASI eksklusif. Masih ASI eksklusif ya. Udah sih pakai MPASI gitu. Oh iya. Lalu untuk riwayat imunisasinya apakah lengkap Bu?
sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Untuk tumbuh kembangnya bagaimana Bu? Sudah mulai belajar berjalan adiknya? Udah, tapi berdiri itu masih agak masih. Baik. Jadi untuk masa selanjutnya itu, ini adiknya anak keberapa Bu? Anak pertama. Anak pertama ya. Sebelumnya pernah keguguran Bu? Tidak. Enggak ya. Lalu saya lanjut. Jadi bisa saya simpulkan di sini setelah beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu, jadi sini bisa saya simpulkan ini adiknya dengan nama Rizky, usia 1 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, dengan nama orang tua Ibu Lia, alamat di Jalan Batuyang, Gang Kuntilang ya Bu ya. Iya. Lalu di sini untuk keluhan utamanya sejak kemarin mencret ya Bu ya. Iya. Lalu terjadi 5-6 kali ya Bu ya sejak semalam. Lalu biasanya disertai dengan rewel dan menangis. Dan juga kronologinya karena diberikan susu formula ya waktu itu ya. Iya. Lalu yang memperberat itu biasanya adiknya rewel, dan yang peringan itu diberikan minyak kelon ya Bu ya, tidak ada keluhan penyerta, dan juga tidak ada riwayat penyakit terdahulu, tidak ada riwayat penyakit keluarga juga. Untuk lingkungannya kebersihannya kurang, dan juga untuk riwayat kehamilannya baik, tidak ada masalah, riwayat kelahiran juga baik, makanan juga baik, imunisasi anak juga lengkap, tumbuh kembangnya juga baik. Jadi di sini bisa saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Iya. Yaitu pemeriksaan fisik untuk mengetahui bagaimana kondisi dari anak Ibu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia dokter. Baik, Ibu bisa membawa adiknya ke tempat tidur pemeriksaan. Saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan ya Bu ya. Iya dokter. Baik Bu, sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, itu adalah pemeriksaan fisik dari adiknya ya Bu ya. Yang mana terlebih dahulu saya lihat di sini adiknya tampak sadar tapi memang sedikit lemas. Lalu untuk tinggi badan dan berat badan dan juga tensinya sudah saya ukur sebelumnya. Jadi untuk tinggi dan berat badannya masih normal, tensi juga masih normal. Dan juga untuk status gizi adiknya masih baik ya Bu ya, sesuai dengan kurva status gizi menurut WHO. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan suhu tubuh ya. Jadi adiknya bisa buka sedikit keteknya ya. Ya. Jadi bisa terlebih dahulu. Nih. Jadi sambil mengecek suhu, saya akan mengecek nadi dari adiknya ya Bu ya. Ya baik, jadi untuk suhunya masih normal dan juga nadinya juga masih normal. Suhunya 36,5 dan juga nadinya masih normal yaitu 70. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan laju pernafasan adiknya ya. Jadi mohon maaf ya Dek. Lalu saya di sini. Iya. Jadi untuk laju pernafasan dari adiknya masih normal ya Bu ya, 25. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, itu adalah kulit. Jadi di sini saya lihat yang pertama itu adalah kondisi dari kulitnya. Jadi di sini kondisi dari kulitnya agak sedikit pucat ya Bu ya. Dan juga saya akan melakukan pemeriksaan struktur kulit, yang mana itu untuk mengetahui bagaimana elastisitas dari kulit adiknya. Di sini terlebih dahulu saya coba saya tekan sedikit. Ya, jadi di sini memang ada sedikit perlambatan dari struktur kulitnya ya Bu ya. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, itu adalah pemeriksaan rambutnya. Jadi sini adiknya sudah mulai tumbuh rambut ya, lebat. Lalu untuk kulit kepalanya saya lihat di sini tidak ada kemerahan atau bekas luka di sekitaran kulit kepala adiknya ya Bu ya. Lalu mohon maaf, saya akan menekan sedikit di daerah kulit kepalanya. Ya, jadi tidak ada massa ataupun patah di daerah kepala adiknya ya Bu ya. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan kelenjar getah bening ya. Jadi untuk yang pertama di sini saya lihat untuk di sekitaran
daerah kelenjar getah beningnya tidak ada penonjolan ataupun kemerahan ataupun bekas luka ya Bu ya. Jadi saya akan melakukan penekanan sedikit. Iya. Iya. Jadi untuk kelenjar getah beningnya masih bagus ya Bu ya. Tidak ada massa yang abnormal yang saya rasakan di daerah kelenjar getah bening adiknya. Lalu saya lanjut ke bagian kepala adiknya ya. Jadi di sini saya bisa lihat bentuk kepala adiknya masih bagus, normal. Lalu, mohon maaf, saya akan mencat sedikit di daerah kepalanya. Jadi di sini ubun-ubunnya tampak sedikit cekung ya Bu ya, dan juga bagian lainnya tidak ada masalah atau tidak ada massa ya Bu ya di daerah kepala adiknya. Lalu untuk di wajah, di sini saya lihat wajah adiknya tampak baik. Jadi tidak ada kemerahan atau bekas luka ataupun penonjolan yang abnormal ya Bu ya. Jadi saya lihat di sini daerah wajah adiknya. Ya, jadi tidak ada patah ataupun massa yang abnormal juga ya Bu ya. Saya lanjut ke pemeriksaan mata ya Bu. Jadi bisa lihat terlebih dahulu adiknya. Ya. Jadi kita bisa lihat adiknya ya. Jadi matanya di sini bisa saya lihat sedikit cekung ya Bu ya. Dan juga saya akan melakukan penekanan di daerah mata adiknya. Iya. Jadi untuk di sekitaran mata adiknya tidak ada patahan ataupun massa yang abnormal juga. Lalu saya lanjut ke telinga. Jadi adiknya bisa menghadap ke kanan terlebih dahulu ya Adik ya. Iya. Jadi kita lihat di sini menggunakan pen light, jadi tidak ada cairan atau peradangan di daerah telinga adiknya ya. Lalu saya coba tekan juga tidak ada massa atau luka di daerah telinga adiknya yang sebelah kiri. Lalu saya lihat yang di sebelah kanan. Iya, jadi tidak ada juga tanda radang atau keluar cairan ya Bu ya. Dan juga tidak ada luka atau massa di sekitar telinga adiknya. Lalu saya lihat bagian hidung adiknya. Jadi bagian hidung adiknya tampak normal dari luar, tidak ada bekas luka ataupun kemerahan di hidung adiknya. Ini saya tekan terlebih dahulu ya hidung adiknya. Ya, jadi ini masih tampak normal, hidungnya tidak ada patah juga di tulang hidung adiknya ya Bu ya. Lalu saya lanjut ke mulut adiknya. Jadi dari luar, adiknya bisa buka mulut sedikit ya. Ya. Jadi kita lihat di sini dari luar tidak ada hal yang abnormal di mulut adiknya. Lalu tidak ada massa juga ya di mulut adiknya. Lalu saya lanjut ke leher. Jadi di sini tampak terlihat leher adiknya masih baik ya Bu ya, tidak ada kemerahan ataupun bekas luka di leher adiknya. Lalu untuk penekanan di sini ya, jadi tidak adanya kaku kuduk ya Bu ya, atau kekakuan di sekitar leher adiknya, jadi masih tampak normal. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan toraks. Adiknya bisa buka baju terlebih dahulu ya Dek ya. Jadi adiknya sudah buka baju. Jadi saya lihat di sini untuk bentuk dadanya masih normal ya Bu ya, kanan kiri simetris. Lalu tidak adanya bekas luka ataupun kemerahan di daerah dada adiknya. Lalu saya lanjut ke penekanan di daerah dada adiknya ya Bu ya. Iya. Jadi semuanya masih tampak normal ya Bu ya untuk dada adiknya. Lalu saya akan melakukan pengotokan sedikit ya. Maaf ya Dek kalau tidak nyaman. Ya. Ya, jadi untuk batas-batasnya juga masih normal dari adiknya. Lalu saya akan melanjutkan ke pendengaran di daerah dada adiknya ya Bu ya. Ya. Baik, di sini saya dengar tidak ada bunyi yang abnormal ya di dada adiknya ataupun di jantung adiknya ya Bu ya, jadi masih normal. Ya. Baik.
saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, itu adalah pemeriksaan daerah perut adiknya. Jadi di sini sudah dilihat tampak tidak ada luka atau kemerahan di sekitar perut adiknya. Lalu saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, itu adalah mendengarkan bising usus dari perut adiknya ya Bu ya. 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 Dari yang sudah saya dengar terjadi peningkatan dari bising usus adiknya ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di daerah perut adiknya ya Bu ya. Mohon maaf ya Dek. Ya baik, lalu saya akan lanjut ke penekanan di perut adiknya ya. Ya. Jadi masih cukup baik. Lalu mungkin ada sedikit nyeri ya. Lalu saya lanjut ke pemeriksaan anusnya. Jadi adiknya bisa miring ke kiri sedikit ya. Iya, jadi dokter lihat sedikit di bagian anusnya. Di sini tidak terdapat luka ataupun benjolan di bagian anus adiknya ya Bu ya. Jadi masih normal. Lalu saya lanjut ke daerah genital atau kelamin adiknya ya Bu ya. Dari sini saya lihat untuk genitalnya masih bagus, tidak ada kemerahan ataupun bekas luka di daerah kelamin adiknya. Lalu di sini saya lakukan penekanan, juga tidak ada massa yang abnormal di daerah kelamin adiknya ya Bu ya, jadi masih normal. Lalu saya lanjut ke bagian kaki dan tulang belakang adiknya ya Bu ya. Jadi di sini bisa saya lihat untuk posturnya masih baik, gerakannya juga masih baik, adiknya masih bisa bergerak dengan baik walaupun sedikit lemas ya. Lalu untuk penekanannya, jadi saya lihat di sini untuk otot-ototnya masih bagus ya Bu ya, tulangnya juga masih bagus dan pergerakan sendinya juga bagus. Lalu saya akan melanjutkan ke pemeriksaan di bagian tulang belakangnya. Adek bisa miring ke kiri sedikit ya Adek ya. Iya, jadi di sini tampak tulang belakangnya masih bagus ya Bu ya. Tidak ada bekas luka ataupun kemerahan di daerah belakang adiknya. Jadi saya akan melakukan penekanan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, tulang belakangnya masih tampak bagus. Tidak ada pembengkokan ataupun bentuk yang abnormal di tulang belakang adiknya ya Bu ya. Jadi adiknya sudah bisa pakai baju dan bisa langsung digendong ya Bu ya. Pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa ajak adiknya lagi ke meja pemeriksaan saya dan saya akan merapikan alat dan mencuci tangan ya Bu ya. Baik Ibu, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Saya sudah melakukan pemeriksaan dari memberikan beberapa pertanyaan hingga dengan pemeriksaan fisik. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa adiknya mengalami diare ringan ya Bu ya. Jadi yang mendukung diagnosis saya tersebut adalah adiknya sebelumnya dapat minum susu ya Bu ya, susu formula dengan air yang tidak bagus nggih. Iya. Di kampung ya. Iya, lalu di samping itu juga dari diagnosis itu pemeriksaan fisik yang saya dapat juga menandakan adiknya mengalami diare ringan, yaitu adanya turgor kulit yang melambat, lalu mata yang cekung dan juga ubun-ubun cekung, dan juga adanya peningkatan dari bising usus adiknya. Jadi saya akan meresepkan resep untuk adiknya, yaitu untuk mengkompen dari kekurangan cairan dari adiknya untuk meminimalisir terjadinya diare yang lebih parah lagi ya Bu ya. Apakah ada yang ingin bertanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak dokter. Tidak nggih. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter.